Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sugeng injang para sutresna ingkang mulya sakeluarga. Wonten tlatah pundi kemawon panjenengan sakmenika. Mugia panjenengan sakeluarga kita sedaya sami tansah pinaringan anugerah ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Kuwasa, saking Gusti ingkang Maha Suci, saking Allah Subhanahu wa taala. Arupi kenikmatan sehat walafiat dohir sahabatos lan boten kirang suatu napa kemawon, mugia sedaya kenikmatan ingkang agung kala wau kita sekeluarga, panjenengan sedaya sekeluarga kita sedaya sami tansah saged anyukuri minimal kelawan ngungelaken kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, supados menapa kita menawi saged tansah nyukuri sedaya nikmat fa insyaallah Gusti ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala pasti tansah nambahi nikmat kala wau ingkang langkung agung, ingkang langkung berkah dumateng gesang kita sekeluarga. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing injang menika monggo kita ngawali bahasan menika. Fa insyaallah tema ingkang badhe kuku aturaken kuku paringi judul piye dunung sejatine wujude Allah, ben menungso kudu ngerti watesane ben ora oleh kemingsun ndaki. Mugia bahasan menika mangke tetep saged netasaken manfaat miguna lan mahanani kagem ningkataken kualitas gesang kita wonten ing alam dunya sakeluarga. Lan fa insyaallah mugia kita sedaya sami saged nata niat kita, njembaraken penggali kita, nglapangaken dada kita kagem bahas awal hingga akhir supados menapa kita saged ngalusaken rasa jati kita sehingga daya kuncara suci tansah kanugrahan dumateng kita kagem daya masesoni bahas awal hingga akhir menika sehingga tetep netesaken manfaat miguna lan mahanani bilih kita praktekaken dhateng mlaku tumindak gesang wonten ing alam dunya sakeluarga menika. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing injang menika kukul nyuwun izin ngaturaken bahasan ingkang khusus menika kanten menapa bahasan masalah hakikatipun wujudipun Gusti, wujudipun Allah menika sampun simpang siniur kata ingkang migatosi khususipun ingkang anggadhahi sifat kemingsun rumangsa yang sok-sok titik-titik ngomong ben ora tembung jare yang sudah ngaku sampurna, ngaku manunggal, menyatakan diri bisa manyekseni mirsani wujudipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Lah menika kuku badhe aturaken khusus kangge ngawali wulan Ramadan supados napa keimanan kita, ketauhidan kita mboten ketauhidan yang buta, tidak jeluntrung, tidak ngerti jalure. Nah, jalur yang akan kukuh sampaikan ini insya Allah jalur hakikat baik secara sudut pandang Islam, ketauhidan Islam maupun sudut pandang ketauhidan Jawa. Itu selaras. Pramila kuku badhe aturaken wonten ing tema edisi 01 sekawan dasa setunggal menika. Para sutresna ingkang minulya,
wonten ing salebetipun Quran Allah sampun negasaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walillahi masyriqi wal maghrib fa innama tuwalu wassama'u wajhullah innallaha wasi'un alim sadaqallahul azim. Para sutresna ingkang minulya, kukuh badhe nyuwun izin ngaturaken pitakonan. Genia Allah Gusti ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak dapat kita lihat dengan piranti apapun. Lan kenapa juga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak dapat digapai oleh panca indera, piranti indrawi dan piranti kemanusiawian kita dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan pertanyaan itu seringkali kita mendengar pernyataan sumbang orang-orang yang merasa kemingsunnya tinggi ndaki, yang selalu bernaung di balik statement ben ora tembung jare, kita harus bisa membuat persaksian secara hakiki. Mereka sampai mengaku bisa bersaksi untuk melihat wujudnya Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah itu menunjukkan kesempurnaan ilmunya dia atau kelebihan ilmunya yang bersangkutan? Kukuh dalam kapasitas pembahasan tema ini menegaskan bahwa itu bukan kelebihan, itu bukan kesempurnaan pemahaman, tapi itu error pemahaman. Lah, kalau error pemahaman berarti error keyakinan. Nah, kalau error keyakinan berarti error salah alamatnya. Itu yang sejati. Apakah itu bisa dibuktikan? Para sutresna ingkang minulya, dalam bahasan ini kukuh akan menuntun kita secara bersama-sama untuk mencari kebenaran yang hakikinya itu bagaimana antara posisi dat Tuhan dan dat kita sebagai makhluk ciptaannya. Para sutresna ingkang minulya, dados menawi pertanyaan kalawa ingkang kukuh aturaken, kita tegaskan malih inggih boten napa kemawon kagem tiang-tiang ingkang sampun kagungan keyakinan maupun dereng tentang keberadaan Tuhan yang Maha Esa, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananging utawi tetapi alangkah trapsilonya setiap orang, khususnya Islam dan khususnya orang Jawa, karena ketauhidan Islam dan Jawa itu selaras, harus mengetahui dan memahami, mengerteni kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak akan pernah mampu dijangkau dengan piranti manusia dalam apapun, indrawi, rasa, pangrasa dan seterusnya, tidak akan mampu. Karena apa? Tuhan intinya nanti ingin menunjukkan bahwa Allah, Tuhan yang Maha Esa itu Maha Adil. Penyenan garis Tuhan itu Maha Adil. Makanya tetap diberikan garis pembatas yang jelas antara zat Tuhan dan zat ciptaannya Tuhan. Kita ini tergolong ciptaannya Tuhan. Itu kesimpulan sementaranya. Untuk berikutnya pembuktiannya kuku akan uraikan secara detail. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing saklebetipun ajaran kehakikatan Islam, khususipun wonten konstelasi rukun imam ingkang nomor setunggal inggih menika wajib percaya utawa iman keberadaanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng pertanyaanipun, kenging menapa
kita wajib iman wontenipun Allah, wontenipun Gusti ingkang Maha Kuwaos, nanging kita tidak diberikan kemampuan untuk mirsani Allah, mirsani wujudipun Allah, Tuhan. Estune para sutresna ingkang mulya, dan sejatinya seperti ini, tidak ada satupun makhluknya Allah, baik manusia, hewan, nabi dan rasul pun, bahkan malaikat pun, untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ditegaskan termasuk nabi dan rasul. Bahkan ada salah satu nabi yang tergolong nabi yang paling istimewa, bahkan kemingsune juga istimewa, itu diberikan kesempatan, dan itu nanti Kuku akan uraikan juga untuk pembuktiannya. Dan itulah alasannya kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa membuat pasaksen secara dohir, pasaksen secara kemanusiawian dia, untuk melihat wujud Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dalam Islam ada indikator atau sifat yang wajib dimiliki oleh sesebutan sejati yang kita posisikan sebagai Tuhan yang sejati atau hakikatipun Tuhan. Minimal 20 sifat wajib yang harus ada. Dan salah satunya adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh Tuhan adalah Maha Esa. Tapi bukan Maha Tunggal loh ya. Jadi tidak boleh dipersonifikasikan bilangan 3 dalam 1, 2 dalam 1, 4 dalam 1, 5 dalam 1, tunggal dalam 1 juga tidak boleh. Karena tidak boleh. Kenapa tidak boleh lah? Ini salah satu sifat yang kedua wajib yang dimiliki oleh Tuhan adalah mukhalafatuhu lil hawadis, atau berbeda dengan segala yang bisa baru. Jadi sifat Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan segala yang baru. Jadi tidak bisa dipersonifikasikan. Dan kalau dalam bahasa ketauhidan Jawa, sinebut sifatnya itu tan bisa kinoyo kaya ngopo wae, ora bisa dibayangkan dengan apapun juga. Itu namanya mukhalafatuhu lil hawadis. Berarti pilar ketauhidan Islam dan pilar ketauhidan ilmu kejawen itu sama, selaras. Maka dari itu Kuku seringkali mengulang-ulang menyampaikan bahwa pilar ketauhidan Jawa dan Islam itu sama. Jadi kita tidak boleh memosisikan dikotomi atau seberang menyeberang antara Islam dengan kejawen. Tidak, sama ketauhidannya. Cuman butuh kewaskitot, waseso dalam memahami ajarannya. Kedewasaan, tanpa seperti itu kita tidak akan mampu menjangkau. Maka dari itu Kuku seringkali menegaskan, semua bahasan yang Kuku sampaikan ini Kuku haramkan bagi mereka yang fanatik buta, fanatik saklek, apalagi yang kemingsun. Pasti nanti tidak akan kecunduk atau nanti tergugat orang yang kemingsun tersebut. Akan tertelanjangi dengan sendirinya. Karena hak itu adalah sejati kebenaran, batil itu adalah sejati kenisbian. Itu hukumnya. Maka dari itu para sutresna, wujud Allah menika bukan cahaya, sanes cahaya, bukan energi, sanes energi utawi daya, bukan pula udara, sanes hawa, bukan juga air utawi toya, bukan api utawi geni, dan juga tidak berkelamin wanita ataupun perempuan. Jadi kalau kita masih mempersonifikasikan ibarat wedok dan lanang dan sebagainya, itu berarti sudah batal atau gagal konsep ketauhidannya. Itu harus kita garis bawahi supaya kita tidak salah dengan hakikat, secara hakikat. Jadi Kuku ulangi malih, Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu sanes cahaya, sanes energi, sanes udara utawa hawa, sanes toya, sanes geni,
sanes wedok sanes lanang, sanes jin sanes setan sanes malaikat napa malih manungsa sanes. Dan sanes apapun makhluk yang terwujud dengan bisa kita raba dengan kasat mata, itu tidak. Karena apa? Berbeda dengan segala yang baru, mukhalafatuhu lil hawadis, tan bisa kinaya kanthi ngopo wae. Itu definisi yang paling simple, sederhana tapi sudah jelas dan tegas. Pramila Allah Tuhan yang Maha Kuasa menika maha suci dari sifat-sifat yang lemah, hina maupun yang nisbi atau tidak absolut. Bahkan wujud Allah menika tidak bisa dibayangkan dengan apapun, dikata-katakan apapun, diandai-andaikan apapun, dipersonifikasikan apapun, dianalogikan apapun. Bahkan akal maupun semua piranti manusiawiah kita tidak akan bisa menjangkau, karena kita memang dijelaskan oleh Allah. Bahkan saat Allah meniupkan ruh dalam calon jabang bayi itu ditegaskan bahwa dalam Quran, "Hei Muhammad, kalau ada yang mengatakan tentang roh, katakanlah bahwa urusan roh itu urusanku, dan kamu sekalian manusia itu hanya diberikan ilmu yang serba sedikit." Itu tegasnya, tegas Allah. Pramila para sedherek kang minulya, monggo kita tetap harus nonton niat, jembaraken penggalih, nglapangaken dada lan ngalusaken rasa jati supados napa dalam bahasannya khusus sensitif ini kita tidak kemingsun, tidak sombong, tidak takabur, tidak kemerusuk ben ora tembung jare. Tidak semua ada batasannya, tidak semua bisa membuktikan dengan piranti ragawi manusia. Nah, ini juga pernah terjadi rasa kemingsun, ndaki, kemenyek, kebangetan, kebablasan. Itu terjadi pada Nabi dan Rasulnya Allah, yaitu Nabi yang terkenal, Nabi yang paling pede, Nabi Musa alaihi salam. Beliau karena sudah merasa diberikan keistimewaan yang tidak diberikan Allah oleh Nabi-Nabi dan Rasul yang lain, beliau merasa paling istimewa sehingga punya tuntutan, ingin diberikan kesempatan untuk bisa melihat wajahnya Allah secara langsung. Dan ini disampaikan berkali-kali oleh Nabiullah Musa alaihi salam, sehingga Allah akhirnya memberikan kesempatan dengan kemahaadilannya. Nabi Musa diberikan kesempatan untuk bisa melihat wajahnya Allah. Bagaimana hasilnya? Para sutresna ingkang minulya, monggo kita wigatosi. Seperti yang sudah ditegaskan dalam Quran, diabadikan dalam Quran, dalam Surat Al-A'raf ayat 123, Allah berfirman, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat atau berharap bermohon dengan sangat supaya Allah memberikan kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah secara langsung. "Ya Tuhanku," kata Musa, "nampakkanlah kepadaku wajahmu supaya aku dapat melihat Engkau." Karena pertanyaan permohonan ini seperti obsesi yang diulang-ulang Nabi Musa disampaikan kepada Allah, maka Allah akhirnya memberikan kesempatan itu dengan menegaskan seperti ini. Kata Allah, "Kamu hai Musa sekali-sekali tidak akan sanggup melihatku, bahkan meski aku menggunakan sarana yang ada." Nah, ini Allah akan membuat sarana lewat bukit.
diberikan kesempatan Nabi Musa, tataplah kepada bukit itu, wajahku akan aku saranakan di sana. Sehingga dalam ayat berikutnya, nalika Nabi Musa menatap bukit yang konon jadikan media untuk melihat Allah, maka Nabi Musa seketika langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Begitu lamanya pingsan, setelah beliau siuman atau terbangun, maka dengan sujud Nabi Musa langsung bertobat dengan mengatakan demikian. Wahai Allah, Gusti yang Maha Suci, Engkau Maha Suci, sungguh Engkau estu Engkau Maha Suci dan Maha Bijaksana. Aku sadar sekarang bertobat kepada Engkau, dan aku tidak akan mengulangi, dan aku pertama-tama beriman secara total kepadamu, wahai Allah. Akhirnya seperti itu Nabi Musa. Begitu setelah selesai diberikan kesempatan malah semaput, malah pingsan, karena beliau tergolong Nabi dan Rasul, sehingga diberikan kemampuan untuk bermawas diri, sehingga beliau bertobat. Jadi intinya dengan hikmah yang sudah diabadikan dalam Quran, jangankan kita menungsa, Nabi dan Rasul saja yang diberikan kesempatan itu loh, kan benar-benar sudah langkung sempurna daripada kita. Tidak mampu, semaput, pingsan. Nah, gini kita yang masih makan aja kenyang, masih melihat orang saja bersahwat, akankah bisa melampaui Nabi Musa? Mengakui ben ora tembung jare, lek ero pangeran ku ben ora ero tembung jare kudu bisa nyekseni dhewe. Lah itu namanya kegombolan yang kemingsun yang sudah ndaki. Bahkan itu kok bisa mengatakan bahwa sudah error pemahaman, error berdaya nalar. Nah kalau pemahaman dan daya nalar saja sudah error, bagaimana kehakikian yang lain? Itu intinya. Pramila para sutresna ing manulya, sebagai manusia aturipun Rama, tan gampang menungsa iku ngurip ing alam donya iku lamun tan wikan marang dumadi, artine gak ngerti sejarah asal usul. Nah ini juga termasuk sejarah asal usul menungsa yang mulia Nabi Musa. Ketika kemingsunipun puncak diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat. Yang terjadi justru dia tidak berdaya, semaput, pingsan. Syukur dia langsung bertobat. Maka dari itu para sutresna kembali ke laptop, kembali ing ayat kala wau ingkang kuaturaken. Kesimpulanipun, bukti menungsa menika mboten kagungan piranti, tidak diberikan piranti untuk bisa menyamai, bahkan bukan menyamai, untuk membuktikan salah satu sifat Tuhan wujud itu aja kita tidak mampu, hanya boleh meyakini. Kenapa demikian? Karena secara hakiki dimensinya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Tuhan dan dimensinya kita manusia itu sebagai makhluk ciptaannya Tuhan pasti berbeda secara absolut. Jauh mukhallafatuhu lil hawadis tan bisa kinaya kanthi ngopo wae. Itu sudah huruf hukum pakemnya. Lah, kalaupun kita diberikan kesempatan seperti Nabiullah Musa alaihissalam, kalau kita tidak akan bisa mampu, bahkan kalau kita manusia biasa tidak hanya semaput, pasti mati kita, binasa. Kita tidak akan bisa mampu melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Lah ini jawaban jelasnya nanti kuku akan kesampaikan dalam ulasan yang terakhir atau pokok ulasan. Supaya apa? Panjenengan menyadari, kita semua sadar, kita harus bisa mawas diri grayano citoke, bisa ngoco blegele rupane ben ora kemunsun, ora sundul langit ndakike. Para sutresna ingkang minulya,
untuk meyakinkan panjenengan pembuktiannya, ada lagi kisah yang diabadikan inggih menika riwayatipun Khulafaur Rasyidin atau sahabat Rasul yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nalika beliau pegang kendali kekuasaan atau pemerintahan, ada tamu khusus rombongan pendeta Nasara utawi pendeta Nasrani. Karena antar pendeta atau forum komunikasi pendeta waktu itu membahas ketauhidan, kehakikatan Tuhan dan tidak mampu ada solusi, maka ada inisiatif untuk mengusulkan menghadap ke Amirul Mukminin inggih menika Sayyidina Ali bin Abi Thalib wonten ing Madinah. Pramila rombongan pendeta Nasrani kalau wau akhiripun bertandang ke Madinah untuk menghadap Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ajeng ketua rombongan pendeta Nasrani kalau wau mengajukan pertanyaan kados mekaten. Wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali, Anda adalah pewaris Nabi. Maka izinkan saya dan rombongan ini mewakili rombongan untuk menanyakan satu hal. Sayyidina Ali pun menjawab, wahai rombongan atau ketua rombongan pendeta Nasara, silakan monggo panjenengan taken napa panjenengan ingkang takenaken. Lalu ketua rombongan kalau nanggakaken mekaten, wahai Sayyidina Ali, tolong jawabkan, di manakah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa itu? Mendengar pertanyaan tersebut, Sayyidina Ali mesem dengan bijaknya, lalu dengan menyalakan api atau korek api, Sayyidina Ali melihat api yang menyala, muncrat-muncrat itu, berbalik bertanya kepada ketua rombongan pendeta Nasara, wahai ketua rombongan pendeta Nasara dan semua yang hadir, tolong dijawab saya. Di api yang kita lihat bersama ini, di manakah wajah api tersebut sebenarnya? Dari pertanyaan Sayyidina Ali tersebut, rombongan pendeta Nasara ada yang menjawab. Itu terkenal pendeta yang paling cerdas. Mohon izin untuk mewakili rombongan, membuat jawaban. Wahai Amirul Mukminin, mohon izin saya untuk menjawab pertanyaan dari engkau. Begini, api tersebut yang menyala muncrat-muncrat, seluruh sisi api adalah wajahnya, dan ia tidak akan memiliki bagian di depan mana, belakang yang mana, samping kiri dan kanannya yang mana. Dengan jawaban yang mewakili rombongan pendeta Nasara, kalau Sayyidina Ali semakin senyum, makin bijak, kemudian mengaturaken kados mekaten. Wahai saudara para pendeta Nasara, bila api saja yang merupakan ciptaan Allah, kita, engkau, kami semua tidak akan mampu menyebut mana wajahnya, bahkan mana yang depan, mana yang belakang, sisi sampingnya, kita tidak akan bisa menyebutnya. Itu api itu ciptaannya Tuhan. Bagaimana mungkin Allah yang berpredikat maha agung, maha sampurna, maha dari segala maha, memiliki rupa yang bisa kita sebut, kita jangkau dengan istilah kita. Itu terlalu naif dan Allah terlalu agung untuk memiliki bagian-bagian belakang dan depan, samping dan sisi sampingnya lagi. Itu ketegasan Ali, sehingga tamu istimewa yang agung tadi manggut-manggut semua. Wah, ini jawabannya semua. Secara serempak mengatakan, ya ini jawaban yang kita cari. Ini ketegasan ketauhidannya. Kata semua rombongan
pendeta Nasoro yang hadir menemui Sayyidina Ali kalau wau. Dan untuk memberikan ketegasan, kemantapan kepada semua pendeta Nasoro, Sayyidina Ali mengutip salah satu surat dalam Quran yang mengabadikan ketegasan Allah yang kuku cuplik dalam mukadimah awal kalau wau. Inggih menika a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi syama walillahi masyriqu wal maghrib fa inna ma tuwalu wa syama'u wajhullah innallaha wasi'un alim. Ingkang artosipun lan estu kepunyaan Allah lah timur ugi barat utawi sedaya mata angin, maka kemanapun engkau menghadap, maka disitulah wajah Allah. Jadi kita menghadap di arah mata angin manapun, itulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya, dan lagi maha mengetahui. Menika wonten ing Al-Baqarah ayat 111. Nah, dari dasar ayat surat Al-Baqarah 115 inilah maka Allah akhirnya menentukan kiblat. Supaya apa? Kita punya patokan. Patokan untuk ndudut rasa ketika kita sholat. Yaitu apa? Ke Ka'bah di Mekah. Ka'bah Baitullah. Jadi Ka'bah itu merupakan apa? Wahana untuk mendudut rasa kita untuk berkiblat dalam sholat syariat. Nah, bayangkan kalau tidak ada kiblatnya, kita akan sholat tidak karu-karuan, berhadap-hadapan, bersingkur-singkuran dan sebagainya. Para sutrisno ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Wonten ing riwayat lintunipun yang menegaskan komunikasi Sayyidina Ali yang sering ditanya mengenai hakikat Tuhan. Wonten setunggali rombongan malih pitakon ngaten dhateng Sayyidina Ali. Jadi ini lanjutannya dari rombongan Nasoro tadi yang masih ingin menegaskan, melanjutkan dindaki nomale. Wahai Sayyidina Ali, Amirul Mukminin, bolehkah saya bertanya kembali? Lajeng Sayyidina Ali mempersilahkan. Kalau begitu, apa yang engkau jelaskan tadi sudah betul, tetapi pertanyaannya, lalu dengan cara apa kita Tuhan Allah memperlihatkan dirinya kepada kita, kepada engkau wahai Ali? Dengan pertanyaan tersebut maka Sayyidina Ali tetap mesem lagi dan menjawab seperti ini. Wahai saudaraku, tidak ada suatu bentuk gambar apapun yang bisa menyerupai Allah Tuhan. Tiada panca indrawi piranti manusia apapun yang mampu merasakannya. Melihat maupun merasakan ini sudah ditegaskan. Jadi kalau ada yang mengakui saya bisa merasakan wujud Tuhan, bentuk Tuhan itu dalam konstelasi perspektif rasa yang bagaimana. Ini bukan masalah, kamu belum waktunya, gurung mancik sakmono. Ini bisa dikatakan sudah tegas ini. Jadi antara pemahaman error pemahaman atau kemingsun, kita harus bisa memilah antara orang yang paham atau tidak. Nah, kita lanjutkan. Jadi Ali menegaskan kembali itu tadi bahwa Tuhan itu tidak bisa digambarkan oleh apapun dan tidak bisa dijangkau oleh panca indera maupun dirasakan dengan konteks apapun. Kita hanya butuh yakin
Intinya Tuhan tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa diandai-andaikan oleh manusia. Terasa dekat dari jarak yang jauh, terasa jauh dari jarak yang begitu dekat. Jadi jauh tanpa jarak, dekat tanpa senggolan. Itu ketauhidan Islam dan kejawen sama, selaras. Kuku tegaskan kembali. Jadi Allah Tuhan itu segalanya, maha segalanya. Tiada sesuatu pun yang bisa dipersepsikan atasnya. Jadi Allah itu zat yang maha suci dan maha dari segala maha, yang begitu naif kalau kita persepsikan dengan keanehan-anehan indrawi kita. Dan dialah Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Jadi para sutresna ingkang mulya, sangat penting membahas hakikat Tuhan, sesebutan Tuhan, bahkan wujud utawi kesejatian onone Tuhan itu kayak apa yang harus kita imani, kita yakini. Tanpa kita harus melampaui memaksakan diri kebablasan kemingsun daki. Itu yang tentu akan menjadi kita salah jalan. Artinya dari penjelasan yang kuku sampaikan, kesimpulan sementaranya adalah kalau kita sebagai manusia melihat Allah dalam merupakan kenikmatan yang tertinggi bagi penghuni jannah atau surga. Jadi kesempatan untuk melihat Allah secara absolut adalah kenikmatan yang paling puncak bagi hamba Allah ketika nanti kita menjangkau surga atau jannatun na'im. Nanti setelah kita melewati hari kebangkitan. Sedangkan di dunia ini, monggo diwegatosaken supaya panjenengan tidak ngoten. Kita hanya bersendagura biasa. Kita hanya diberikan kenikmatan yang serba nisbi atau semu, koyok-koyok, bukan kenikmatan yang absolut. Malah di dunia ini tempatnya bersendagura, bersandiwara, bersusah payah, bahkan berpanalongso. Makanya dawuhipun Rama di ajaran kasampunan urip, kalau kita ingin menuju sampurno, kalau sudah melewati tinti wanci dari panelangsan, kita akan mudah terjangkau. Kenapa? Artinya kita sudah berusaha maksimal ngantek metu nelose. Ya Allah, kula kepingin ngaten kok mboten benan paring saged sih. Tapi dengan batasan yang manusiawi. Akhirnya Allah akan memberikan belas kasihan, kita diberikan anugerah untuk bisa memahami tersebut, menjangkau lampu kasampurnaan dan seterusnya. Karena panalangsa. Ya sama seperti itu. Kalau ingin melihat bleger Allah secara absolut, kita diberikan kesempatan setelah mati dan dibangkitkan atau sudah menuju jannatun na'im atau surganya Allah. Kenapa harus seperti itu? Nah, ini kesimpulan yang kuku janjikan tadi. Karena Allah itu ingin menunjukkan maha adilnya dat yang maha adil, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha adil. Kalau seandainya Allah memberikannya kesempatan manusia untuk bisa melihat wajah Allah secara absolut di dunia ini, berarti Allah ini bukan sosok dat yang maha adil. Karena apa? Nah, bagaimana pertanyaannya kalau ada manusia yang buta? Berarti dia tidak akan pernah memperoleh kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah. Dan ingat, kalau kita sudah dibangkitkan di hari kebangkitan setelah mati menuju jannatun na'im atau surganya Allah, maka di sana tidak ada orang yang cacat fisik, buta, tuli, bahkan cacat fisik di sana akan menjadi sempurna. Semua fungsi indrawi sudah tidak ada yang cacat. Dan itulah kesempatan semua manusia sama di hadapan Allah bisa melihat bleger Allah secara absolut. Allah akan membuka semua hijab yang ada di manusia.
diberikan kesempatan karena kita sudah lulus menjalani hidup sesuai titah Allah di dunia ini, maka kita akan lolos, diberikan kesempatan seluas-luasnya apapun yang ingin kita lakukan. Dan itu menunjukkan kemahaadilannya Allah. Maka dari itu, kalau di dunia ada orang yang mengaku-ngaku bisa melihat wujudnya Allah, baik dengan alasan apapun, menganalogikan rasa dan seterusnya, itu bualan yang sangat mendaki. Artinya kemingsunnya sudah puncak-puncaknya error pemahaman. Maka dari itu kita tetap wajib mawas diri, menyadari bahwa kita ini zat diciptakan Allah. Allah itu zat pencipta atau Tuhan. Tentu saja posisi kita dengan posisi Tuhan sangat berbeda secara hierarki, secara absolut. Dan inilah kesimpulan dari bahasan apapun yang Kuku sampaikan, kesejatian wujud Allah itu ada, ono. Lah ning dilanjutno dindakino kaya apa wujudnya Allah itu wallahu a'lam, kita tidak diberikan piranti untuk bisa menjangkau itu. Tapi kita diberikan tanda-tandanya, indikatornya, yang antara lain di sifat wajib 20, sifat wajib bagi Allah 20 yang wajib dimiliki, dan ada lagi sifat yang jaiz atau sifat yang tidak boleh dimiliki oleh Allah juga 20. Dan ada lagi sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, atau tadi sifat wajib 20 dan sifat yang tidak mungkin juga 20, serta sifat jaiz atau sifat antara wajib dan jaiz. Ada sifat wajib dan tidak mungkin, itu ada sifat. Artinya begini, kalau sifat jaiz, kalau misalnya sifat wujud atau onoknya Allah dan sifat batinnya Allah, sifat tidak mungkin dimiliki Allah, sifat tidak adanya Allah, itu kan berarti sudah jelas. Sifat antara wajib dan tidak mungkin itu namanya sifat jaiz. Jadi Allah bisa ono dan bisa tidak ono. Itu tergantung kita yang memahami. Kalau kita tidak paham Allah, kita akan mengatakan Tuhan tidak ada seperti orang ateis. Tapi kalau kita sudah mengenal agama, mengenal ajaran hakikat, kita akan mengenal Allah. Dan itu cukup diyakini. Merasakannya itu merasakan apa? Sifatnya Allah mulai wujud, ditambah kok mukhalafatul khawadis mantos, wahdaniyah isar atau satu, dan mutakaliman. Itu yang harus kita kenal. Jadi jawabannya tegas, ketauhidan itu mutlak penting supaya kita tidak error pemahaman, tidak error kemingsun, tidak error kendakian. Untuk memahami wujudnya Allah, kita hanya diberikan 4 pemahaman. Asmanya Allah, namanya Tuhan, sifatnya Tuhan, nah sifat-sifat yang Kuku sebutkan 20 wajib, 20 mustahil, dan 20 jaiz. Kemudian af'al, tingkah dan perilakunya Allah. Kalau di bahasa kasampunan urip itu, Gusti itu urip itu ngertine luwih namung ing rasa, kuwasane obat. Itu saja. Dan yang terakhir, kita hanya diberikan pemahaman untuk mengenal zat Allah. Zat Allah itu apa? Yaitu tadi tidak sama dengan segala sesuatu, dan Tuhan tidak akan pernah sama dengan sesuatu, maka itu tidak bisa diandai-andaikan dengan konstelasi apapun. Maka dari itu para sutrisno, sekiranya apa yang sudah Kuku sampaikan ini harus tegas Kuku sampaikan, karena apa, ini menyangkut antara benar dan salah. Kalau kita salah memahami, pasti kita error secara keseluruhannya, nanti berarti kesesatan jalan kita. Kalau kita sudah memahami ketauhidan yang hakiki, insya Allah kita mempelajari ajaran luhur apapun, sebatas ketauhidan kita sudah klop, insya Allah kita tidak akan salah jalan. Dan seperti yang Kuku aturkan tadi, ketauhidan cara Islam dengan cara kejawen itu sama. Mukhalatafatul hawadis, berbeda segala sesuatu yang baru. Di kejawen tan bisa kinoyo kaya ngopo.
Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus penuh kesadaran dalam membahas hakikat Tuhan. Kita ini manusia, zatnya pasti berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengenal semua sifat-sifat Allah, asma pun Tuhan. Asma Tuhan itu yang Asmaul Husna 99 asma Allah. Kalau sifat itu ya sifat wajib dan sifat yang mustahil dan sifat jaiz 20, 20, 20, 60 berarti yang harus kita paham. Kemudian af'al Allah, tingkah dan laku Allah atau Tuhan, kita harus memahami yaitu apa yang ada di piranti kita. Dari sifat itu harus kita jalankan, sifat ilahiyah, dan yang mustahil harus kita jauhi. Kemudian yang antara wajib dan mustahil itu harus kita pahami, kita mengerti, kita dunungkan lenggahnya gimana. Baru kita mengenal apa? Zatnya Allah dan af'alnya keseluruhan. Itulah kunci untuk mengenal bagaimana wujud Allah. Wujud itu artinya ada, ono. Ya itu tadi secara asmonya bagaimana itu harus kita paham, secara sifatnya bagaimana harus kita paham, secara af'al atau perilakunya Allah atau Tuhan itu kita harus paham, dan secara zatnya Allah, posisi hierarki keberadaan Tuhan itu kita harus paham. Pramila para sutresno, kirang langkungnya koko migatosi masalah yang paling khusus ini secara tegas. Kenapa harus tegas? Karena ini masalah hakikat yang paling prinsip. Kalau salah memahami hakikat wujudnya Allah, wujudnya Tuhan, pasti kita akan kesasar. Kurang lebihnya mohon maaf yang agung. Terima kasih untuk perhatianipun wigatosipun. Billahi taufik wal hidayah birida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi napa ingkang kuku aturaken saged netesaken manfaat migunani lan mahaning dumateng gesang kita sekeluarga. Matur nuwun.